Tahu manfaat Jakaba untuk tanaman. Jakaba atau jamur keberuntungan abadi di awal penemuannya oleh Abah Junaidi Shahid sangat memerlukan keberuntungan untuk mendapatkan indukan atau biang dari jamur ini. Tapi seiring waktu berjalan dan meningkatnya kesadaran tentang manfaat jamur ini, di sini akan saya bagikan pengalaman saya tentang membuat jamur ini. Tentunya dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dan tidak mengandalkan keberuntungan. Berbekal seringnya membuat pupuk organik cair JLF dengan starter humus lapukan daun, ternyata sering sekali tumbuh Jakaba ini. Dan bodohnya, saya sering sekali membuang Jakaba ini beserta ampas dari pembuatan pupuknya untuk dijadikan pupuk topping. Padahal kalau sudah punya indukan, pembuatan Jakaba ini jauh lebih mudah dan cepat. Tapi setelah melakukan praktek pembuatan Jakaba ini, dalam sekali praktek saja ternyata langsung berhasil. Nah, mungkin ini bisa dipraktekkan juga oleh kawan-kawan agar bisa mempunyai indukan Jakaba ini. Karena jika kita sudah punya indukan, maka seumur hidup kita akan mempunyai pupuk gratis selamanya. Berikut langkah pembuatannya. Tahap awal pembuatan indukan atau isolat ini saya buat dengan skala kecil dulu, yaitu dengan menyediakan wadah kecil kapasitas 5 liter seperti ini. Kemudian saya masukkan 2 genggam dedak. Jadi di sini saya tidak menggunakan air cucian beras ya. Tujuannya untuk mengejar kepekatan karbohidrat. Karena karbohidrat ini adalah sumber makanan untuk jasa dernik yang akan kita tanamkan. Langkah berikutnya, dedak ini kita seduh dengan air mendidih sebanyak 1 liter. Tinggal kita aduk-aduk dan diamkan sampai dingin. Setelah benar-benar dingin, selanjutnya kita masukkan air hujan sebanyak 2 liter dan biarkan sampai sebagian besar dedak mengendap ke dasar wadah. Jika tidak ada air hujan, bisa juga diganti dengan air sumur yang sudah direbus. Setelah dedak mengendap, saatnya masuk pada langkah yang paling penting untuk meningkatkan keberhasilan pembuatan indukan Jakaba ini, yaitu penambahan humus atau lapukan daun yang diambil dari bawah pepohonan besar atau di bawah pohon bambu. Jumlah yang saya masukkan sekitar 5 gram saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kandungan mikroorganisme lokal yang terkandung pada lapukan daun ini tidak hanya mikroba saja, melainkan semua jasa dernik yang menyusun sebuah ekosistem yang lengkap, mulai dari protozoa, alga, mikroba, virus, bahkan jamur, baik positif maupun negatif. Dan tentunya terdapat juga isolat jamur Jakaba ini. Setelah semua bahan kita masukkan, selanjutnya wadah ini tinggal kita tutup saja dengan kain dan diikat dengan tali agar kain tidak jatuh pada bahan yang kita masukkan. Atau bisa kita tutup dengan tutup bawaan wadah ini, tapi jangan terlalu rapat ya, karena proses yang kita lakukan adalah secara aerob atau dengan bantuan udara di sekitar. Berikut proses fermentasi setelah 3 hari. Nampak permukaan mengembang dan terdapat buih, artinya proses fermentasi berlangsung dengan semestinya ya. Berikutnya kita tutup lagi dan biarkan tanpa gangguan sampai usia sekitar 2 minggu ya, baru kita cek lagi. Dan ini setelah usia fermentasi mencapai 2 minggu, nampak Jakaba sudah tumbuh dengan baik. Lama-kelamaan karbohidrat dalam bahan ini akan habis dimakan oleh Jakaba dan dernik lainnya. Artinya kita harus terus menambahkan makanan baru, seperti air cucian beras secara rutin. Tapi karena posisi pembuatan Jakaba ini saya lakukan di kebun, jadi makanan susulannya masih saya berikan air rendaman dedak saja. Yang kita gunakan untuk tanaman adalah air rendamannya yang kita panen. Jadi sebelum kita tambah makanan baru, air rendamannya ini kita panen terlebih dahulu. Untuk dosis yang paling umum digunakan yaitu 20-25 ml per liter air. Pengaplikasian bisa kita cor ke media atau juga disemprotkan ke daun. Demikian informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.